Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Para hadirin sekalian, para pemirsa, alhamdulillah kita akan lanjutkan podcast kita tentang motivasi Islam. Alhamdulillah motivator kita sudah ada di tengah-tengah kita, ya, Pak Rahmat, ya, yang akan membawakan atau menyampaikan tentang topik yang pada hari ini kita akan menggunakan atau memakai topik tentang pentingnya prioritas. Jadi kenapa kita harus mengutamakan prioritas, ya? Biasanya yang kita hadapi untuk dikerjakan itu bukan hanya satu pekerjaan. Ada beberapa jenis pekerjaan. Kita harus bisa mengklasifikasikan mana yang sangat penting, mana yang cukup penting, dan mana yang kurang penting. Nah, supaya hidup kita itu lapang, tenang, ya, bahagia, maka waktu kita itu harus diprioritaskan melakukan yang sangat penting. Setelah itu baru yang penting, dan yang lainnya baru yang kurang penting. Dalam Islam ada yang namanya hukum wajib, hukum sunnah, sareng hukum mubah. Nah, yang sangat penting itu yang harus diprioritaskan oleh kita adalah yang hukumnya itu wajib. Sebab kalau yang wajib itu kalau tidak dilaksanakan itu ada sanksinya, ya. Dan kalau dilaksanakan itu memang sangat baik. Sedangkan yang sunnah, ya, kalau dilaksanakan sangat bagus, kalau tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa, tidak ada sanksinya. Bahkan ada yang ketiga, yaitu mubah. Dilaksanakan atau tidak sama saja nilainya. Itulah barangkali sebagai pembukaan para pemirsa sekalian, ya. Selanjutnya Bapak akan tanya ini, ya, sama Pak Rahmat, ya. Kenapa kita harus perlu melakukan prioritas dan melaksanakan tugas ini? Oke, bismillah. Tadi sebenarnya sudah disinggung sama Pak Prof itu, bahwa apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini sebenarnya sangat banyak. Jadi salah satu tokoh Islam, saya membaca sebuah quote, ya, yang mengatakan bahwa kewajiban yang kita miliki itu jauh lebih banyak dibandingkan waktu yang kita miliki. Nah, di sini ya pentingnya kita harus membuat sebuah prioritas. Atau kita juga bisa melihat dengan ciri yang lain, ya, dengan karakter yang lain. Misalnya, ya contohlah dalam hal duniawi, misalnya Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk dan sebagainya, mereka itu punya waktu sama dengan kita, 24 jam. Tapi dari segi hasil, dari segi kekayaan kok jauh berbeda. Nah, ini yang membedakan adalah prioritas. Nah, jadi sangat penting kita untuk memprioritaskan. Nah, sementara kebanyakan orang ya hidupnya itu tanpa prioritas. Ya, kalaupun sebenarnya tanpa prioritas yang dilakukan oleh diri sendiri, tapi dia prioritasnya hanya hanyut aja, seperti terombang-ambing, ikut apa yang terjadi. Bangun tidur yang dipikirkan apa? Langsung buka HP. Bukannya yang dipikirkan itu untuk melaksanakan ibadah sholat misalnya. Atau setelah agak pagi itu menuju siang, apa yang dilakukan? Malah menghabiskan waktu malah untuk nonton FTV misalnya. Bukannya mengerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, orang itu akan kebanyakan, ya, banyak orang yang hidupnya mengambang terus, nggak punya prioritas dalam hidupnya. Nah, jika ini terjadi, ya ada 3 dampak yang sangat bisa dikhawatirkan bagi kita. Yang pertama ya bagi kita yang berkarir, ya, misalnya yang bekerja di sebuah perusahaan, lembaga atau organisasi apapun, saat hidup kita tidak memiliki prioritas ya kita bisa gagal dalam karir. Ya, misalnya dalam karir itu yang menjadi prioritas, job desk-nya itu apa, tapi dia mengerjakan hal yang lain-lain, terbawa oleh arus, terbawa oleh orang lain yang job desk-nya beda dengan kita, ya jelas karirnya akan gagal. Jadi karirnya itu tidak akan bisa meningkat, ya. Betul, karena nilainya tidak akan kurang bisa meningkat, ya. karena kita tidak melakukan sesuatu yang terfokus. Iya. Kemudian karena kita tidak memiliki prioritas, hidup kita juga tidak akan utuh.
Ya, artinya hidup itu seperti buih di atas laut itu, terombang-ambing kemana saja tanpa memiliki tujuan yang jelas. Iya. Dan yang lebih parah, yang lebih bahaya adalah dengan tanpa memiliki prioritas ya kita bisa celaka dunia akhirat. Ya, untuk dunia kita tidak sukses, bisnis juga tidak akan sukses, dan yang paling bahaya saat prioritas kita tidak ditetapkan oleh diri kita sendiri. Misalnya tadi Bapak sudah disinggung ya, bahwa kita itu prioritasnya itu adalah untuk beribadah, karena tujuan diciptakannya manusia itu adalah untuk beribadah, dan kita tidak menjadikan itu sebagai prioritas, ya kita bisa celaka di akhirat. Iya. Jadi kalau tidak punya prioritas, hidup kita itu terombang-ambing. Jika kebetulan ya kita itu terbawa arus yang positif, alhamdulillah. Tapi kalau terbawa arus yang negatif yang menjerumuskan kita, kan itu yang bahaya. Ya. Begitu Pak kira-kira. Jadi tampaknya prioritas itu tiap orang itu akan berbeda-beda gitu ya. Betul. Sesuai dengan profesinya masing-masing. Betul. Nah, kalau pelajar, mahasiswa ya prioritasnya itu belajar. Betul. Ya, mohon. Kalau pedagang barangkali prioritasnya itu bagaimana ya. Betul. Pedagang yang baik ya, ada relasi yang baik ya dengan konsumen dan sebagainya. Kalau guru barangkali prioritasnya beda juga ya. Betul sekali. Gitu ya. Betul. Ya. Nah, jadi nanti prioritas itu akan ditentukan oleh peran kita masing-masing. Iya. Jadi peran kita apa? Ya di sanalah prioritasnya akan menuju. Nah, secara umum ada orang yang dia itu perannya itu sebagai hamba Allah, ya, sebagai Abdullah, maka prioritasnya adalah ibadah. Tapi bagi orang yang tidak merasa hamba Allah, ya prioritasnya bukan ibadah. Bagi mereka misalnya orang kafir atau yang tidak percaya kepada Allah, ya mungkin prioritas mereka itu ya hanya untuk bersenang-senang. Iya. Nah itu kan beda kan perannya. Bagi mereka yang penting senang-senang. Ada juga orang yang prioritasnya itu adalah freedom, yang disebut kebebasan. Yang penting bebas, ada macam-macam. Jadi bisa beda-beda. Termasuk tadi yang disebutkan sesuai dengan peran kita dalam karir, sebagai pebisnis, sebagai pedagang, sebagai guru, sebagai mahasiswa, sebagai siswa dan sebagainya, jelas akan memiliki prioritas yang berbeda-beda. Iya. Jadi tugas manusia itu kan beribadah ya. Betul. Tapi tampaknya harus hati-hati nih Pak Rahmat ya. Sebab ibadah itu bukan hanya sholat, bukan Betul. hanya zikir ya, bukan hanya berdoa gitu ya. Betul. Kan ada yang namanya ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Betul sekali. Ya, ibadah ritual dan ibadah sosial. Itu kan harus sesuai itu ya. Betul. Nah, di sini juga ada prioritasnya, Pak. Ya. Jelas ya, ibadah-ibadah yang sudah ditentukan, yang sudah jelas waktunya, ya, yang disebut dengan ibadah mahdoh itu akan menjadi prioritas kita pertama. Kayak sholat, puasa, ibadah haji dan sebagainya. Ya, itu ada prioritasnya. Kemudian ibadah-ibadah yang bersifat muamalah, artinya tidak ditentukan waktunya, kita bebas melakukannya, itu juga prioritasnya mungkin nomor 2 setelah ibadah yang tadi. Kemudian baru ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi jangan sampai dalam hal ibadah pun kita salah prioritas. Banyak orang yang mengutamakan ibadah yang Sosial ya. sosial, ibadah yang sunnah, tapi lupa yang wajib. Gitu. Iya, betul. Lupa yang wajib. Misalnya, ya umroh itu sunnah, tapi memberi makan tetangga yang kelaparan itu wajib. Iya. Nah, itu juga ada. Bahkan ada sebuah buku ya yang membahas tentang fikih prioritas, Pak. Jadi kalau ingin lebih mendalami, ada bukunya Fikih Prioritas karya almarhum Yusuf Qaradawi yang baru saja beberapa bulan yang lalu meninggal. Iya. Nah, itu ada fikihnya prioritas. Itu bisa kita pelajari apa saja sih prioritas dalam hidup. Ada satu bab ya yang membahas mana yang lebih prioritas, kita itu hidup miskin bersabar atau menjadi orang kaya bersyukur dan dermawan. Iya. Ternyata kesimpulannya Yusuf Qaradawi itu lebih memprioritaskan kita menjadi orang kaya yang bersyukur dan dermawan. Iya, betul ya. Sebab kalau jadi orang kaya kan bisa memberikan Betul bantuan sekali. pada orang-orang lain ya. Asal memang kita itu ya punya iman dan punya kepedulian sosial. Betul sekali. Ya. Betul ya. Nah tadi tentang prioritas ya antara ibadah mahdoh dengan ibadah sosial.
itu waktu kita itu tampaknya itu lebih banyak untuk ibadah sosial gitu ya. Betul. Ya, ibadah madhoh itu ya relatif kan sebentar. Betul. Satu sholat periodenya paling-paling Betul. 10 menit sampai setengah jam ya. Betul sekali. Tapi kan yang nama ibadah sosial itu sangat luas, Betul, termasuk sangat luas. melaksanakan tugas Betul pekerjaan. sekali. Itu kan Iya. ibadah sosial kan. Betul. Apakah bekerja sebagai pegawai negeri, pas sebagai karyawan ya, atau kita sebagai mahasiswa ya. Itu semua itu adalah ibadah-ibadah Betul sosial ya. Jadi oleh karena itu kita jangan sampai lupa seolah-olah yang diajarkan agama itu hanya doa ya. Betul sekali. Terlampau lama di masjid hanya Betul berdoa sekali, dan ya. berzikir ya. Sehingga pekerjaan yang lainnya tidak kita kerjakan ya. Oke. Selanjutnya Pak Rahmat ya. Ini kira-kira kiat-kiatnya langkah-langkahnya gimana ini supaya kita bisa memprioritas yang sangat penting dan nomor 2 yang kurang penting. Oke. Ada aja nggak itu semacam pegangannya harus kita pegang gitu ya. Betul. Jadi ada langkah-langkahnya supaya kita itu lebih mudah memprioritaskan. Nah, yang pertama itu ya kita harus memahami apa tujuan hidup kita. Nah, di sini ya kita bagi tujuan jangka panjang ya, panjang sekali, artinya tujuan yang abadi yaitu untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surga kelak. Nah, ini adalah tujuan. Ini harus menjadi prioritas yang pertama bagi orang yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan surga Allah. Jelas kan tujuannya ini. Yeah. Nah, kita bisa juga melihat tujuan-tujuan yang jangka yang lebih pendek. Ya, sebagai contoh aja. Mungkin saya akan loncat ke tujuan misalnya dalam karir. Apa sih tujuan kita dalam karir? Ya, minimal dalam karir itu tujuan kita tidak di PHK. Minimalnya. Minimal, ya. Tapi tujuan maksimalnya mungkin kita sukses dalam karir itu. Bisa mendapatkan promosi, bisa mendapatkan jabatan tinggi, dan yang lebih penting melalui karir itu kita bisa berkontribusi, bisa beribadah lebih banyak. Nah, itu adalah tujuan kita. Kita harus punya tujuan kita itu apa, mau kita itu apa. Nah, kita harus punya tujuan dan kita memahami tujuan kita. Dalam bisnis tujuan kita apa? Ya, dalam sekolah tujuan kita apa? Nah, semakin jelas tujuan kita, maka akan semakin mudah kita untuk memprioritaskan dalam tindakan sehari-hari. Berbeda dengan orang yang tidak punya tujuan. Ya kita lihat ya semacam orang-orang pemalas yang tidak punya tujuan, bangun tidur ya nggak jelas mau ngapain. Nah, berbeda dengan orang yang sudah punya tujuan. Oke, saya ingin sukses bisnis itu. Mungkin dia bangun tidur, dia tahajud, berdoa, memohon ridho Allah baik untuk di akhirat nanti, termasuk untuk meraih sukses dalam bisnisnya, kemudian sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh berjamaah melakukan berbagai zikir dan untuk mempersiapkan fisik dan mental, fisik, emosi dan ruhiyahnya. Kita persiapkan untuk menjalani hari ini lebih baik. Saat memulai hari kerja juga tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Kalau saya ingin penjualan saya naik, berarti mungkin marketing saya akan menjadi prioritas. Jadi aktivitas penghasil uang yang akan menjadi prioritas kalau ingin sukses dalam berniaga. Kalau ingin sukses dalam karir, apa yang harus dilakukan sekarang? Sesuai dengan job desk kita. Nah, jadi di sini pentingnya kita itu langkah pertama adalah memahami tujuan. Nah, ini akan disambung dengan langkah kedua. Ya, setelah kita memahami tujuan, ada satu trik praktis yang perlu kita tanyakan setiap hari. Apa yang paling penting atau yang terpenting bagi kita hari ini? Ini pertanyaan praktisnya. Jadi setiap pagi, ya, kalau perlu pertanyaan ini tempel di tempat kerja kita, di tempat bangun kita. Jadi tahu apa yang terpenting yang perlu dilakukan hari ini. Jadi kita fokus apa yang terpenting yang berkaitan dengan tujuan tadi. Jadi tampaknya kita harus punya itu ya harian ya. Betul sekali. Harian. Jadi hari ini akan dikerjakan ini gitu ya. Betul. Jadi nanti kalau kita sudah tahu apa yang terpenting, kita buat semacam to-do list. Ya. Jadi rencana kerja kita hari ini apa? Nah, sebagai tips sekarang itu banyak sekali yang menyarankan maksimal kita membuat 3 yang terpenting yang perlu dilakukan hari ini. Kenapa? Kalau kita terlalu banyak, ya yang terpentingnya, ya itu bukan yang terpenting lagi kalau terlalu banyak. Gitu. Artinya sedikit. Bahkan dari 3 ini nanti mengerucut satu yang terpenting, mau tidak mau yang ini harus selesai hari ini.
Yang dua mungkin next type, kalau yang ini selesai. Jadi fokus satu hal, apa yang terpenting, ini selesaikan, baru kalau ini sudah, yang terpenting yang kedua, terpenting ketiga. Kita fokuskan 3. Kita boleh melakukan yang lain kalau yang 3 ini sudah selesai. Nah, sementara manajemen waktu yang lama seringkali membuat checklist itu terlalu banyak gitu. Seperti daftar yang panjang sekali, akhirnya bingung, tidak bisa menentukan prioritas. Justru checklist banyak itu boleh, tapi prioritas hari ini yang mana? Mungkin kita punya 100 checklist, pilih 3 yang mau dilakukan hari ini. Jadi jelas kita mau melakukan apa hari ini. Ya. Kadang-kadang kita juga suka ada istilah manajemen itu ada visi dan misi gitu ya. Betul sekali. Jadi visi itu semacam tujuan jangka panjang ya. Betul sekali. Mimpi kita lah. Betul. Kita itu ingin jadi apa ya. Sedangkan misi itu adalah langkah untuk mencapai visi ya. Atau misalnya dipecah lagi ada tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek ya. Dulu zaman Pak Harto itu, zaman Orde Baru tuh, pembangunan juga ada rencana pembangunan jangka panjang. Betul 5 sekali. tahun Ya. ya. Kemudian ada pembangunan 5 tahunan ya. 1 tahunan. Kan sekarang tampaknya tidak ada itu ya. Ya, saya kurang tahu Pak. Ya. Ya itu urusan di atas, mungkin saya juga kurang. Oke, ya. Kita mah fokus pada tujuan-tujuan yang terkait dengan masyarakat biasa lah ya. Kita sebagai pekerja atau sebagai pedagang, sebagai pengusaha ya. Atau mungkin juga ya kita sebagai pengamat ya. Betul sekali. Pasti harus punya program ya. Punya tujuan yang ingin dicapai ya. Oke. Jadi apabila kita tidak bisa melaksanakan tujuan, kalau misalnya tujuan banyak itu gimana? Itu ngatur-ngaturnya ini. Baik. Kalau tujuan kita banyak, justru disinilah pentingnya kita memilih prioritas. Prioritas. Ya, saat kita punya tujuan banyak, punya keinginan yang banyak, punya ini, ya kita perlu menentukan prioritas. Mungkin ibaratnya seperti mengejar banyak bebek, Pak. Iya. Nah, banyak orang yang terjebak, dia tuh ingin mengejar 5 bebek sekaligus. Berapa bebek yang dapat ditangkap? Nggak satu pun. Iya. Kalau kita sekaligus mengejar 5 bebek, 1 pun tidak bisa kita tangkap. Tapi kalau kita mengejar 1 bebek, kemungkinan besar bebek itu bisa kita tangkap. Iya. Nah, jadi salah satu kebanyakan orang, dia tuh terlalu banyak keinginan yang ingin dicapai sekaligus. Iya. Nah, boleh punya banyak keinginan, tapi kita prioritaskan 1 per 1. Mana dulu? Nah, nanti ini akan kembali ke nilai pribadi kita masing-masing. Nah, tentang mengejar bebek ini ya Pak Rahmat ya. Ya kalau kita kerja sendiri memang sulit ya. Betul. Tapi kan kita itu harus jadi orang cerdas. Betul sekali. Bisa berkolaborasi dengan orang-orang lain. Atau menggunakan alat ya, teknik ya. Betul sekali. Jadi kalau kita menggunakan alat misalnya herap barangkali ya. 1 langkah itu bukan 1 bebek yang kita tangkap ya. Betul sekali. Bisa banyak bebek Betul, ya. ya. Gitu kan? Bisa Betul. ya. Bisa. Itu yang disebut kalau saya konsep leverage, Pak. Leverage. Nah, dengan leverage itu kita bisa meraih sesuatu yang lebih besar dengan usaha yang lebih sedikit. Iya. Ya, seperti misalnya kalau kita nangkap ikan dengan pancing. Iya. Kalau dengan pancing 1 kali mancing Ya, Pak, satu ya. ikan, tapi dengan jaring banyak. Nah, Iya. jaring itu adalah leverage. Menangkap bebek juga sama. Cuma kita bicara tadi konteks mengejar, Pak. Ya, fokus konteks mengejar. Kalau kita mengejar-ngejar banyak bebek, ya tidak akan tertangkap gitu. Iya. Tapi kalau mengejar 1 bebek akan tertangkap. Jadi konteks dalam mengarahkan fokus kita. Ya begitu juga kita kalau bicara tentang leverage, yaitu konteks yang lain lagi gitu. Mungkin episode yang lain kita bicara tentang leverage, Pak. Itu juga sangat luas tentang leverage. Bahkan saya juga sudah menulis e-booknya, Pak, tentang gitu, leverage itu. Ya. Luar biasa juga itu leverage yang seringkali ini masih disia-siakan. Padahal konsep leverage itu yang membedakan orang miskin dengan orang kaya. Tapi banyak juga umat Islam yang belum paham apa itu leverage itu. Ya. Mungkin itu untuk next time, Pak, kita bahas. Tapi pada dasarnya itu leverage-nya gimana? Ya, pada dasarnya leverage itu kita menggunakan apa yang ada untuk bisa melakukan hal besar dengan usaha yang lebih kecil. Iya. Contoh leverage itu ya yang paling banyak kita gunakan itu seperti dongkrak mobil, Pak. Kalau kita kan mengangkat mobil dengan tangan kita, kemudian nanti ada teman yang mengganti bannya, berat kan, Pak? Iya. Tapi dengan dongkrak, padahal dongkrak
sama tenaga kita juga, sama tenaga manusia juga, tapi bisa ngangkat mobil. Nah, si dongkrak itu adalah leverage. Kemudian yang paling simpel juga contohnya itu tang yang untuk mencabut paku misalnya, atau untuk memotong paku. Kalau dengan tangan kita kan susah, susah sekali. Tapi dengan adanya tang itu bisa. Jadi menggunakan alat tuh ya. Ya, menggunakan alat. Alatnya tuh apa? Itu banyak sekali. Bukan hanya alat, orang juga, teknologi, manusia, internet dan sebagainya. Itu semua leverage. Leverage itu ada di sekitar kita, termasuk internet, termasuk video ini. Mulai sekarang kita ya. Nah, kita juga sedang menggunakan leverage internet. Iya, betul ya. Jadi dengan adanya musibah corona ya, betul. Sebenarnya kita diajari leverage ini ya. Betul. Kita belajar leverage. Belajar itu tidak harus di satu tempat ya. Betul. Tidak usah hadir kepada satu tempat. Bisa seringkali belajar dari mana saja gitu ya. Leverage itu muncul saat terdesak gitu. Oh gitu ya. Ya, seringkali misalnya kita ingin memindahkan sebuah batu besar, didorong sama tangan, batu itu nggak bergerak. Karena terdesak, batu itu harus disingkirkan. Akhirnya kita nyari batu kecil, kita nyari kayu, kita ungkit. Si batu besar itu akhirnya bisa bergeser. Oh gitu ya. Nah, itu contoh bahwa seringkali leverage itu datang di saat kita sedang terkena musibah, sedang terdesak. Ya, seperti corona ini. Dengan munculnya corona ya 2 tahun yang lalu, banyak orang yang lebih berpikir kreatif, yang akhirnya menemukan berbagai leverage. Iya. Semua selalu ada hikmahnya. Ya. Nah, tadi kan kita bicara tentang pentingnya prioritas ya. Betul. Tapi katanya ada jebakan prioritas. Itu apa maksudnya Pak Rahmat? Nah, ada jebakan prioritas ya, yang seringkali menghalangi kita melakukan sesuatu hal yang benar. Nah, dalam tindakan itu ya, ada yang disebut dengan tindakan mendesak dan tindakan yang penting. Keduanya itu harus dilakukan. Yang membuat orang terjebak itu mereka fokus melakukan hal yang mendesak saja. Ya, sebagai contoh ya, yang paling mudah misalnya bagi si penjual, pedagang. Nah, hal yang mendesak itu apa? Hal yang mendesak misalnya melayani pelanggan. Melayani pelanggan itu mendesak. Kalau ada orang yang membeli, ya harus segera dilayani. Baik secara langsung ataupun dikirim melalui kurir atau diantar melalui sepeda motor dan sebagainya. Itu hal yang mendesak, harus segera dilakukan. Hal yang penting apa? Hal yang penting itu bagaimana menjadikan si usaha dagangnya itu, niaganya maju. Itu hal yang penting. Nah, banyak orang yang hanya fokus melakukan hal yang mendesak saja. Ya, tiap hari dia sibuk untuk melakukan hal-hal yang mendesak, melayani pelanggan terus, tapi dia lupa untuk mengembangkan bisnisnya. Bahayanya apa? Karena kita lupa mengembangkan bisnis, lama-lama pesaing kita datang lebih baik dibanding kita, dan kita sudah tidak bisa melawan karena kita sendiri tidak mengembangkan bisnis. Nah, padahal mengembangkan bisnis itu perlu kita lakukan. Ini hal yang penting. Melayani pelanggan adalah hal mendesak, mengembangkan bisnis adalah hal yang penting. Nah, banyak orang yang lupa mengembangkan bisnis. Ini hal yang penting, terjebak oleh hal-hal yang mendesak. Yang namanya mendesak emang harus dilakukan, tapi jangan terjebak hanya yang mendesak saja. Nah, itu jebakan yang pertama. Terjebak di hal-hal yang mendesak saja. Kemudian yang berikutnya ada juga jebakan orang itu lebih memilih apa yang dia sukai, bukan apa yang terpenting dalam hidupnya. Ya. Ya, dia lebih banyak mengerjakan bisnis yang disukai, padahal bisnis yang disukainya sudah tidak lagi menguntungkan, atau dengan cara bisnis yang dia sukai, padahal ada cara bisnis yang lain yang lebih penting dilakukan, yang akan membangun bisnisnya. Tapi karena kecenderungan orang itu lebih memperturutkan emosinya atau hawa nafsunya, ya dia lebih memilih yang disukai. Nah, sebenarnya bukan hanya dalam bidang bisnis, dalam berbagai hal pun banyak. Ya, sebagai misalnya seorang wanita, mana yang lebih penting sih, mendapatkan suami yang soleh atau hanya suami yang disukai? Nah, itu juga sebuah jebakan yang perlu dipertimbangkan. Ya, memilih karir,
mana karir yang disukai atau karir yang lebih penting bagi kehidupan kita. Karir yang akan mengembangkan hidup kita. Karir yang akan membuat kita itu bukan hanya mendapatkan uang, tapi bisa berkontribusi dalam bisnis. Nah, ini jebakan-jebakan mana yang kita sukai dan mana yang lebih penting bagi kita. Nah, masalah tersebut dewasa ini justru yang sangat besar pengaruhnya pada Betul kita. sekali ya. Yaitu dengan adanya handphone pintar ya. Ya, Nah, itu kadang-kadang kita suka terjebak ya. Karena ada tayangan-tayangan seolah-olah yang menarik ya. betul. Kemudian kita terbang terus sudah di sana gitu ya. Betul sekali. Tentang yang penting-penting kita lupakan Betul tuh. sekali. Ya. Ya. Itu bukan hanya menggoda orang-orang ya katakan anak-anak ya, para mahasiswa. Kadang-kadang kita juga suka terjebak seperti yang demikian. Betul sekali. Itu HP itu jika tidak bijak kita menggunakannya ya justru akan menjebak kita. Ya, ya. Ada satu contoh lagi, bahkan ini banyak terjadi Pak. Kasusnya itu sekarang itu di media sosial orang itu lebih suka memuja-muja tokoh pujaannya, menghina tokoh lawan. Itu kan mereka memprioritaskan apa yang mereka suka, yang satu kubu dengan mereka. Tapi prioritas yang terpenting itu apa sih untuk bangsa ini? Kebaikan bangsa ini kan. Iya. Terlepas apakah dia itu kubu kita, bukan kubu kita, yang terpenting itu adalah kebaikan negeri ini. Nah, sekarang banyak orang yang terjebak di sana. Nah, ini yang perlu kita benahi juga. Itu contohnya. Sekarang ini ada konsep baru ini ya. Yang namanya puasa itu katanya bukan hanya puasa tidak makan ya, Betul. pada Senin Kamis ya. Itu puasa ya, yang disunahkan gitu ya. Betul. Sekarang katanya harus ada juga puasa tidak baca handphone gitu Ya, salah satunya. Banyak itu yang harus kita lakukan. Puasa tidak menggunakan handphone, puasa tidak menggunakan media sosial. Ada juga yang disebut dengan puasa dopamin. Ya, nah dopamin. Dopamin itu, nah ya, ini masih berkaitan dengan kita. Dopamin itu hormon dalam tubuh kita yang memberi kesenangan bagi kita. Ya, kalau kita misalnya nonton sesuatu yang menyenangkan, itu dopamin itu akan muncul dalam otak kita yang merangsang saraf-saraf yang menyenangkan bagi kita. Nonton humor, nonton film, nonton sesuatu yang kita sukai aja, itu dopamin muncul. Masalahnya apa? Kalau dulu ya awal-awal, sebagai contoh aja, awal-awal kita dengar humor dikit aja, kita udah ketawa. Tapi karena udah saking rajin kita nonton humor yang sedikit, lama-lama garing buat kita, nggak ketawa lagi. Kita ingin humor yang lebih tinggi lagi. Level 2 misalnya, baru kita bisa ketawa. Udah level 2, lama-lama udah nggak ketawa lagi. Nah, ini adanya si dopaminnya itu level di diri kitanya udah naik. Nah, nanti naik ke level 3 dan seterusnya. Ini berlaku juga misalnya untuk berkaitan dengan yang berkaitan dengan pornografi. Itu ya, itu levelnya tuh akan terus meningkat sehingga kita akan ketagihan untuk memiliki hiburan-hiburan yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, akhirnya apa? Terjebak kita dalam dunia hiburan, sesuatu yang tidak penting gitu. Nah, karena dopamin kita itu level kebutuhannya semakin lama semakin tinggi. Nah, supaya kita menurunkan level dopamin, ya kita puasa. Yeah. Kita puasa sehingga dopamin kita nol lagi. Nah, berikutnya tidak ada lagi kita ketagihan akan berbagai hiburan gitu. Kalau dopamin kita itu udah nol lagi. Artinya perlu puasa dopamin. Yeah. Salah satunya itu. Yeah. Ya itu memang harus dipaksakan tuh ya. Betul sekali. Yang namanya puasa itu ya kalau tidak memaksakan diri ya tidak akan bisa melakukan ya. Baiklah Pak Rahmat ya. Jadi kita sudah bincang-bincang tentang pentingnya prioritas ya dalam segala hal ya. Betul sekali. Sampai mendapatkan musibah dopamin tadi ya. Ya, salah satunya. Ketagihan yang terus-menerus ingin melihat tayangan-tayangan tertentu ya. Ya. Nah ini harus dihindari ya, kata bincang-bincang inilah Bapak berpikir barangkali kalau kita misalnya puasa Senin Kamis ya bukan hanya tidak makan saja gitunya, mungkin kita akan coba Bapak ya kita supaya tidak baca handphone gitu ya. Betul bisa sekali. enggak ya? Bapak pernah bawa Sandiaga Uno itu katanya dia mah
dari jam sekian sampai sekian tidak pernah buka handphone ya. Jadi buka handphone itu hanya jam sekian sampai jam sekian. Ya, di jadwal. Ya. Di jadwal gitu ya. Sebab kalau begitu nanti suka terganggu ya. Ya banyak usulan dari sana sini ya, info dari sana sini ya. Kadang-kadang ada yang benar, banyak juga yang tidak benar gitu lah. Nah, jadi oleh karena itu memang prioritas itu sangat penting para hadirin sekalian ya dalam berbagai hal ya. Sebab apabila kita tidak memperhatikan prioritas, hidup kita itu akan terjebak ya. Terjebak untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak berguna ya. Seolah-olah penting karena memang menyenangkan ya. Dan akhirnya kita terjebak, tujuan tidak tercapai, usaha mungkin tidak berhasil ya. Mungkin kalau kita sebagai pegawai negeri atau karyawan juga tidak dapat melaksanakan tugas dengan optimal. Dan akibatnya yang patah mungkin kita di PHK ya, atau kita mungkin tidak bisa naik kepada jabatan yang lebih tinggi. Mudah-mudahan ya bincang-bincang ini ada manfaatnya pada hadirin sekalian ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.